Om Swastiastu. Bapak dan Ibu, kita bertemu lagi dengan saya Agung Dharma Semaya dalam tema aktualisasi kebiasaan baru. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita ketahui bahwa untuk memulai sebuah protokol menjadi sebuah sikap, kebiasaan maupun pengetahuan yang harus berubah di era pandemi ini melalui sebuah proses di mana kita ketahui perubahan dari segi KAP ataupun knowledge, attitude, dan practice harus direncanakan dengan baik. Berdasarkan teori Deming, seorang filosofi perubahan perilaku dan sistem mutu dari Jerman, menyebutkan plan, do, check, action, jadi 4 tahapan yang harus dilalui dengan baik. Jadi saat ini kita memiliki masalah bagaimana mencegah penularan virus COVID-19 itu tidak menjangkiti kita. Jadi selaras dengan itu kita harus persiapkan perencanaan awal, mencari informasi yang benar untuk kita memori dalam pikiran kita. Kedua, melakukan checks di mana sumber-sumber informasi yang benar itu. Jangan sembarangan mencari informasi agar tidak membingungkan kita sendiri. Jadi satu-satunya informasi yang paling tepat Bapak dan Ibu peroleh dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah yang ada di desa tentang mekanisme satuan tugas gugus tugas penanggulangan COVID-19 ini. Disitulah tempat-tempat untuk mencari informasi yang tepat. Setelah mendapat informasi yang benar, Bapak dan Ibu aktualisasikanlah perintah atau protokol perilaku ideal yang harus kita rubah mengikuti prosedur standar perilaku ideal yang diharapkan oleh protokol kesehatan tersebut. Yang terakhir, setelah dicek kondisi perilaku standarnya berdasarkan NSPK yang harus kita bangun, baru kita mengaktualisasikannya dalam bentuk tahapan-tahapan internalisasi dalam diri kita masing-masing. Pertama, kita harus memori semua proses tahapan perubahan perilaku ini. Kita harus memiliki keyakinan, niat, kemudian adopsi semua proses perilaku ideal ini yang benar. Pertama, misalnya memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Ketiga, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin. Itulah upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 ini kepada seseorang ke orang lain. Protokol ini harus dilaksanakan atau diinstal dalam pikiran kita, diingat. Kemudian kedua, secara teknis tahapan keduanya Bapak dan Ibu memberikan bentuk-bentuk yang menarik kita bisa ingat. Langkah-langkah teknisnya itu membuat mind map ataupun bagan alur yang memudahkan kita mengingatnya. Ketiga, memberikan perhatian. Jadi cara-cara kita seperti warna-warni yang mengesankan pada pesan-pesan yang harus kita kerjakan untuk dipraktekkan dalam metode-metode yang lebih praktis kembali. Itulah tahapan proses internalisasi. Bapak dan Ibu, langkah-langkah yang sudah dibuat bagan dan alurnya diingat, dicamkan dengan menutup mata. Pejamkan mata, kemudian langkah 1, langkah 2, langkah 3 beserta informasinya diinstal dalam pikiran kita.
Itu tahap internalisasi dalam diri. Tahap yang terpenting adalah mengaktualisasikannya. Kemudian memakai masker yang pertama, selalu disiplin setiap hari. Kalau kita punya niat untuk keluar rumah, satu, memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan hand sanitizer yang selalu dibawa. Ketiga, menjaga jarak dengan orang minimal 2 meter. Itu diaktualisasikan agar kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19 yang saat ini Bapak dan Ibu kita ketahui awalnya yang dikenal dengan penyebaran melalui droplet, sekarang melalui aerosol, penyebarannya dalam bentuk airborne disease. Jadi saat bertemu dengan orang lain, virus itu sudah menyebar lewat orang yang kemungkinan sudah mengidap virus dalam dirinya. Dalam perbincangan satu dengan yang lain, interaktif kita sudah terjadi penyebaran melalui penularan aerosol. Inilah aktualisasi diri, bagaimana perilaku yang ideal dan standar ini harus tetap secara disiplin dilakukan selama kita hidup dalam masa pandemi ini yang dikenal dengan strategi adaptasi kebiasaan baru Bapak dan Ibu. Jadi inilah hal yang ditekankan agar kita semua secara disiplin bisa menginternalisasikan, kemudian mempraktekkannya menjadi bentuk aktualisasi perubahan perilaku yang harus dikerjakan pada masa pandemi ini. Demikianlah langkah tahapan singkat untuk kami sampaikan agar Bapak dan Ibu bisa mengikuti dengan baik. Saya akhiri dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om.